Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن غفر الله لنا ولكم أجمعين. بسم أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين وعلى اله وصحبه وعلى المعلوم. Hadirin jamaah salat maghrib masjid Jami Musalla yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian kita setiap malam Ahad, dan insyaallah dalam malam Ahad yang ketiga kajian kita yaitu kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sebelumnya untuk mengharapkan keridhaan baginda Rasul Muhammad SAW, yuk kita bersalawat. Ya Rabbi ya Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma tara ya wasi'al karami ya Rabbi. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah berisi tentang karakteristik baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bentuk fisik beliau, tentang akhlak beliau, bagaimana beliau makan, bagaimana pakaian beliau, bagaimana beliau berjalan, dan lain sebagainya. Dan kitab ini dipersembahkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, seorang ulama besar, salah satu pada beliau yang fenomenal yaitu Sunan Tirmidzi. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini dapatkan ridho daripada Imam At-Tirmidzi dan dapatkan keberkahan serta syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pengkajian ini, alangkah baiknya kita sadari dulu bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indah penciptaan yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saking hebatnya Nabi Muhammad SAW, saking agungnya beliau, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya ketika menerangkan tentang keberadaan beliau diawali dengan dua taukid yang dijadikan satu. Sebagaimana telah kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di sini diawali dengan kalimat laqad. Ini adalah gabungan dua taukid, lam dan qad. Karena di dalam Al-Quran biasanya itu lam doang, qad doang. Contoh misalkan di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin, lamnya doang yang dipakai. Sungguh dalam kerugian. Untuk qadnya qad aflahal mu'minun, itu qadnya doang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tapi ketika ingin mengkhabarkan tentang kedatangan baginda Rasul Muhammad SAW, Allah gabungkan kedua tauhid itu, lam dan qad, sehingga laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini berarti ayat yang ada setelah kalimat laqad menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang sangat penting dan ayat yang sangat istimewa, yang kita tidak boleh meragukan sedikit pun, tidak boleh. Makanya saking mulianya bagi Rasul sampai Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau nabi-nabi yang lain perlu minta dulu, ya, atau menjabat. Contohnya misalkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mendakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu salah satu raja yang sombong, kejam, sekaligus ngeselin. Jadi ngeselinnya ini, Fir'aun ngeselinnya ini, kita ngomong bikin orang kesel. Ngeselin dah pokoknya. Jadi bikin darah naik Fir'aun kalau ngomong. Bayangkan, ini ada apa? Ada anak buahnya nih. Ada salah satu anak buahnya yang rambutnya itu udah agak enak dia. Dia bilang apa? Kamu kok rambutnya udah enggak enak dilihat ya? Tolong dong, itu pisahin malah ke badannya. Coba itu, ngeselin ya. Rambutnya yang warna enak dilihat, dan pisahin malah sama badan. Makanya Nabi Musa ketika ingin berdakwah kepada Fir'aun, beliau berdoa jangan nanti beliau itu kesel itu. Biar beliau itu sabar. Apa doa beliau? Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku biar kesel. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak mungkin, Allah katakan apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku lapangkan dadamu. Jadi kalau Nabi Muhammad sangat istimewanya, nggak perlu minta, semua sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena waktu juga langsung saja akan kita bahas bab yang pertama. Itu kitabnya kalau kurang nanti masih ada lagi kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nanti kalau buku boleh dicoret-coret, ya coret-coret. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kalimat khalqun, ya. Ada yang baca khulqun, ada yang baca khalqun. Apa bedanya khulqun dengan khalqun? Nah, hurufnya sama, cuma yang satu kha sama lamnya di dhammah, yang satu kha-nya di dhammah, lamnya disukun. Bedanya di mana? Kalau khulqun itu maknanya
suratul insan al-batinah, penampakan manusia dalam bentuk batinnya. Kita biasa mengatakan akhlak. Jadi akhlak itu adalah perwujudan manusia secara batinnya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan, itu sebenarnya baik buruknya itu adalah cerminan daripada batinnya orang tersebut, cerminan daripada hatinya orang tersebut. Ya, kalau hatinya baik, hatinya bersih, maka insya Allah yang akan dia omongkan adalah kalimat-kalimat yang baik. Yang dia kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, karena itu adalah cerminan daripada hatinya. Jadi kalau orang suka ngomong yang kotor, suka berbuat yang keji, berarti hatinya masih kurang bersih. Ya, sehingga akhlaknya menjadi akhlak yang buruk. Makanya kalau khulqun itu maknanya suratul insan al-batinah. Nah, di sini khulqun fi khulqi Rasulillah. Khulqun itu adalah suratul insan al-zahirah, penampakan manusia dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk penciptaannya. Kita biasa bilang makhluk. Makhluk itu ciptaan. Jadi kalau khalqun adalah bentuk fisiknya, bagaimana badannya, matanya, wajahnya, kulitnya. Nah, jadi bab yang pertama ini babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang akan menjelaskan tentang bentuk fisik baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus paham tentang bentuk fisik baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minimal ada dua hal. Yang pertama, untuk agar kita lebih dekat dan lebih mengenal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbul rasa mahabbah, timbul rasa cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita dapat gambaran tentang keindahan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa yang namanya setan itu tidak bisa menyerupai daripada wujud para nabi-nabi dan rasul-rasul, terkhusus wujud daripada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan tertipu oleh setan kalau kita paham fisik Rasulullah SAW. Memang setan itu tidak bisa menyerupai bentuk Rasulullah, tapi terkadang ada setan yang berusaha menyerupai, tapi nggak bakal bisa. Tapi ada yang berusaha, gitu. Jadi kalau kita sudah paham, oh Rasul itu seperti ini, seperti ini. Ketika ada something, ada sesuatu yang hadir di dalam hidup kita ataupun di dalam zikir kita, dia bilang, aku ini Muhammad Rasulullah, kamu tuh ntar begini misalkan, ya. Nah, itu kalau tidak sesuai dengan bentuk karakteristik yang telah diterangkan oleh para sahabat, maka itu bukan Rasulullah SAW. Itu adalah tipu daya setan, tipu daya iblis. Ya. Setan itu pintar, jangankan menipu bentuk. Nah, Allah aja sering yang mengaku jadi Allah. Ya. Sebagaimana kisah Syekh Abdul Qadir Jilani lagi mikir, ada cahaya datang. Ya Abdul Qadir, ini Allah. Gitu. Ya Abdul Qadir, ini aku nih Allah. Gitu. Nah, kalau kita nggak paham tauhid, kita pasti saya dapat wahyu saya. Makanya di Bogor itu banyak nabi-nabi kali. Tahun 2010 itu, 2010 sampai 2016 itu, MUI Bogor itu temukannya satu. Banyak setiap kadang-kadang 2 bulan sekali ada aja yang ngaku jadi nabi di Bogor. Masya Allah. Makanya pentingnya kita mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti jangan kaget ketika kita membahas kitab ini,
ada beberapa keterangan kok dia berbeda ya, kok si A ngomongnya begini, kok si B ngomongnya begini. Jangan heran, karena hadis-hadis ini adalah gambaran daripada sahabat-sahabat Nabi tentang Rasulullah, gitu. Jadi yang dia katakan apa yang dia lihat tentang Rasulullah SAW. Karena setiap orang punya gambaran yang berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda. Makanya pasti banyak hadis-hadis dari para sahabat ini yang satu dengan yang lain agak sedikit berbeda. Misalkan masalah rambut Rasulullah. Ada sahabat yang bilang rambut Rasulullah pendek, cukup doang. Ada lagi hadis yang lain rambut Rasulullah di bawah kuping, seleher. Ada juga yang bilang Rasulullah pundak. Nah ini yang benar yang mana? Semuanya benar. Tapi para sahabat itu dia menceritakan ketika dia melihat kondisi Rasul ketika itu. Mungkin waktu itu pas dia lihat Rasul rambutnya masih pendek. Karena Rasul juga suka potong rambut, suka potong rambut. Gitu. Ada yang lihat ketika melihat Rasulullah rambutnya panjang ketika dia lihat Rasul rambutnya udah panjang. Ya, ini prolog dari saya. Jadi nanti biar jangan kaget kok tadi hadis itu beda sama hadis yang lain. Karena setiap orang membahas menceritakan Rasulullah dengan versi dia masing-masing. Ya, bisa dipahami ya jemaah ya. Baik, alhamdulillah ini. Kita mulai saja hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Raja' Qutaibah Ibn Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'u yaqul. Keterangan dari Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas dari Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik dari Anas bin Malik annahu sesungguhnya apa nih? Sesungguhnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman sami'ahu mendengar siapa nih? Mendengar Anas bin Malik. Jadi Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mendengar Anas bin Malik yaqul pernah berkata. Anas bin Malik itu adalah salah satu sahabat Nabi yang dari kecil sudah diminta oleh ibunya untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW, untuk jadi pembantunya Nabi dari kecil. Ibunya sendiri yang bawa. Jadi Anas bin Malik itu tinggal bersama Rasulullah SAW, kemana-mana diikutin, ngaji kemana, dakwah kemana, gitu. Ya, jadi hadis-hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik itu biasanya hadis-hadis yang sangat istimewa. Karena Anas bin Malik lebih tahu tentang Rasulullah dibanding sahabat yang lain. Karena Anas bin Malik kemana-mana mengikuti Nabi itu, ya. Kemana-mana itu Nabi bin Malik. Jadi pelayan Rasulullah SAW. Jadi beliau lebih tahu bagaimana keadaan Rasulullah di luar rumah, bagaimana keadaan Rasulullah di dalam rumah. Bahkan Anas bin Malik ini pernah ditanya oleh sahabat, Anas bin Malik, selama kamu ikut dengan Rasulullah SAW, kata-kata apa yang sering terlontar dari lisan yang mulia kepada engkau? Jadi Anas bertanya, Anas bin Malik, selama kamu ngikutin Nabi ngomong apa aja sama kamu? Apa kata Anas? Wahai sahabatku, selama aku dari awal sampai saat ini mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah ada satu kalimat pun yang terlontar untuk diriku kecuali satu kata. Apa? Wahai Anas, apa yang bisa aku berikan untukmu? Itu kata Nabi. Apa yang bisa aku tolong buatmu? Jadi tuh Anas bin Malik itu selalu ditanya, Anas, apa yang bisa aku bantu buat kamu? Rasul ditanya. Soalnya kenapa? Soalnya Rasulullah itu semua pekerjaan yang bisa beliau lakukan, dia kerjain sendiri, nggak pernah ngerepotin orang lain. Selama masih bisa dikerjakan oleh beliau tidak pernah minta bantuan orang lain.
Makanya Anas bin Malik itu kerjanya mau belajar aja, belajar. Ya, jarang disuruh oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu seputar sahabat Anas bin Malik. Nah, ini yang meriwayatkan hadis yang ini adalah Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitlawilil ba'id. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitlawilil ba'id. Rasulullah itu enggak tinggi yang tinggi banget. Nah, ini mulai bahas bentuknya Rasulullah, tingginya Rasulullah. Katanya Rasul itu laisa bitawil baik, enggak tinggi banget. Rasulullah itu tinggi tapi enggak tinggi banget. Maksudnya apa? Kalau tinggi banget kan kalau kata jangkung ya. Jangkung kalau sampai tinggi banget sampai dengak gitu, dengak ya. Kalau dengak kan kita jangkung gitu ya. Rasulullah itu enggak jangkung. Rasulullah tinggi tapi enggak tinggi banget. Tawil tapi lain sampai tawilul ba'in. Rasulullah tinggi tapi enggak tinggi banget sampai jangkung gitu ya. Kan kalau sampai jangkung kan kelihatannya kurang gimana gitu ya. Rasulullah tinggi tapi enggak tinggi banget. Ya. Kalau ukuran orang Arab kira-kira berapa meter lah gitu ya. Nah, ya 180 atau 200 1,8 atau 2 meteran kurang lebih gitu ya ukuran orang Arab. Jadi Rasul itu tingginya tuh standar orang tinggi cuma lebih dikit doang gitu, tapi nggak sampai tinggi banget. Dan ini semakin lama umat Nabi Muhammad ini akan semakin pendek. Semakin lama manusia itu akan semakin pendek. Nabi Adam itu kalau nggak salah tingginya berapa? 27 meter. Nabi Adam 27 meter tingginya. Siti Hawa kalau nggak salah kisaran 16 atau 18 meter. Jauh kalau nggak salah. Nah, besok nih kita ini kan semakin lama semakin pendek ya. Besok ketika kita di akhirat itu tinggi kita akan dikembalikan seperti semula, sebagaimana tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita di akhirat tinggi, bayangin 27 meter, jadi bayangin, waduh, tinggi amat ya. Oh, surga luas banget kok, surga gede, surga luas. Makanya orang itu besok kita tinggi, kisaran 27 sampai 30 meter ini kita tingginya, ya. Jadi Nabi Adam itu ada beberapa riwayat mengatakan antara 27 sampai 30 meter tingginya Nabi Adam. Nah, nanti kita di surga akan diciptakan, dikembalikan tingginya seperti itu. Dan nanti di surga nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek, mohon maaf ya. Yang udah tua besok nggak ada di surga, mohon maaf. Jadi muda lagi nggak sudah. Kita jangan juga jadi muda lagi. Dari tinggi jadi ganteng, yang emak-emak jadi cakep lagi, ya kalah tidak dari kalah ya. Jadi Rasulullah itu enggak tinggi banget. Wala bil qasil, enggak pendek juga gitu. Jadi kagak tinggi banget dan juga enggak pendek. Jadi sedang, Rasulullah itu sedang. Jadi nanti kenapa kita harus tahu? Misalnya kita lagi mimpi ada orang datang, aku adalah Rasulullah, tapi pendek ya, itu bukan Rasulullah, bukan gitu. Atau ada yang datang tinggi bilang aku adalah Rasulullah, bukan, itu bukan Rasulullah. Rasulullah itu kagak tinggi banget, kagak pendek, itu satu. Jadi kita bisa pahami. Jadi kalau ada yang datang ke kita lagi pikiran, atau ngeplek, ada sosok datang, ngaku jadi nabi, aku adalah Rasulullah. Kita lihat udah sesuai belum gitu. Kalau jangan banget sih, gede banget ya, bukan, berarti bukan Rasulullah. Oh bukan, ya tema, enak aja dia perlu sini, gitu ya. Itu buat patokan kita juga. Makanya bilang kenapa kita penting, pasti penting gitu ya. Tidak tinggi banget dan juga tidak pendek. Kemudian wala bil abyadil amhaq. Rasulullah itu warna kulitnya
itu enggak putih banget. Abyad kan putih ya, abhak itu banget kayak albino. Putih albino kan putih banget ya. Nah, abhak tuh kurang lebih kayak gitu tuh, putih albino putih banget. Jadi Rasulullah putih tapi enggak putih banget kayak albino juga, gitu. Jadi di yang lain putihnya tuh ambar, jadi putihnya tuh kemerah-merahan gitu. Nah, nanti ini hadis yang utama ini masih masih umum. Nanti hadis-hadis yang berikutnya akan diperinci lagi gitu ya. Ini nggak usah dibahas yang tertentu dulu, yang umumnya dulu. Jadi Rasulullah itu kulitnya enggak putih banget kayak albino tuh enggak, ya. Putih tapi enggak putih banget. Wala bil adam, tapi kagak hitam juga, kagak sawo matang juga. Adam itu kita bilang kayak sawo matang ya. Ya kalau saya sawo gosong, sawo busuk gimana? Gua sawo busuk. Sawo matang, enggak sawo matang juga. Kalau Asia kan sawo matang ya, putih ke sawo matang gitu ya, agak coklat-coklatan gitu ya. Rasul itu enggak sawo matang juga, enggak gelap juga gitu. Jadi putih banget juga kagak, gelap juga kagak deh. Kulit Rasulullah ya gitu. Jadi tadi tinggi banget, enggak pendek. Kulitnya enggak putih banget dan juga tidak gelap, ya. Itu kulitnya Nabi Muhammad SAW. Wala ja'il qabat, rambut Rasulullah itu keriting tapi enggak kotor. Kotor itu keriting yang kecil tuh, yang sampai ngelit atau rambut satu dengan sampai kadang-kadang sampai kelibet-libet, tahu ya? Yang keras tuh rambutnya keras. Apa sih yang rambutnya keras tuh keriting kaku kayak kribo gitu, gimbal ya, kayak gimbal gitu. Rasulullah keriting tapi enggak keriting kaku kayak gimbal tuh enggak gitu. Jadi Rasul itu rambutnya enggak keriting kaku kayak gimbal atau kayak kribo itu yang kecil kayak gitu tuh, kayak banyak kukunya tuh enggak kayak gitu juga. Wala bisabti, dan kagak lurus banget juga gitu. Jadi rambut Rasulullah itu kagak keriting yang kaku kayak gimbal atau kayak kribo itu, tapi enggak juga lurus banget enggak gitu. Iya Pak, berombak, ikal berombak tuh ya, ikal tapi kagak lurus gitu, tapi enggak keriting tapi enggak lurus, jadi kayak bergelombang. Kalau kita banyak ikal ya, rambutnya ikal bergelombang, gitu itu rambutnya bergelombang. Nanti di hadis yang selanjutnya akan dijelaskan lebih detail. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul itu ala ra'si sittina sanatan, ya, di atas umur 40 tahun atau kira-kira umur 40 tahun. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau misalkan disebut angkanya itu misalkan arba'ina itu 40, bisa juga 41, bisa juga 42. Kalau ada namanya bi'nya, bi'abin arba'in itu biasanya tambahannya 3 ke atas, 43, 44, 45 sampai 10 sampai 50-an. Tapi kalau Rasul, daun Rasul itu nggak terbatas. Misalkan ala Rausi arba'ina, nah di atas 40, bisa 40, bisa 41, bisa juga 50, bisa juga 50 lebih gitu. Kalau di depannya ada kalimat Rasul. Nah di sini
Ba'atsallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul ala ra'si arba'ina sanatan, itu kurang lebih di umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinina. Di sini kalimatnya fa'akoma. Fa'akoma itu berarti bukan hanya tinggal, tapi berkontribusi. Kalau cuma tinggal, bata ya itu, ya, mabit tinggal, cuma tinggal doang, bermukim doang. Tapi kalau baca akoma, berarti dia bukan hanya tinggal, tapi dia juga berkontribusi di wilayah itu. Makanya bahasa fa'akoma, ya. Fa'aqama bi Makkah 10 sinina. Maka Rasulullah SAW itu tinggal dan berkontribusi di kota Makkah, aktif di kota Makkah itu 10 sinina, 10 tahun. Ya. Pasti mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya loh, bukannya 13 tahun jadi Mekah begitu? Ya. Bukannya 13 tahun jadi Mekah. Jadi memang di dunia ini, di setiap negara terkadang ada yang namanya pembulatan angka, termasuk Indonesia. Misalkan misalkan kita sebenarnya tinggal di sini 43 tahun tinggalnya. Ente tinggal di Rengas berapa di Blitar tahun? Ya, ada tinggal di Blitar misalnya 40 tahun lah. Padahal aslinya 43 tahun misalkan. Nah, itu pembulatan gitu. Sama di Arab juga suka begitu juga gitu ya. Karena ada di hadis-hadis yang lain Rasulullah tinggal di Mekah itu 13 tahun. Nah, ini kurang lebih para ulama mengatakan anak jumlah itu membulatkan, ya, membulatkan. Wabil Madinati 10 sinina, dan tinggal serta berkontribusi di Madinah itu 10 tahun. Ya. Jadi di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun, berjuangnya 40 tahun, jadinya 60 tahun ya. 40, 10, jadinya 60 tahun. Fatawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanatan. Nah, ini pakai rasul lagi ya. Fatawaffahu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ra'si sittina sanatan, ya, di atas umur 60 tahun. Tadi di awal bilang kalau ada roksun di awalnya itu berarti bisa 61, 62, 63, 64, bahkan bebas, nggak ada batasan kalau roksun gitu ya. Nah di sini kalimatnya ala rosi sittina sanatan, di atas 60 tahun. Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia di atas umur 60 tahun. Ya. Walaysa fi ra'sihi waliyatihi 20 sya'ratan baydoha. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu Anas bin Malik enggak melihat uban di atas kepala Rasulullah maupun di jenggotnya Rasulullah itu, kecuali cuma kurang lebih 20 helai doang, kata Anas bin Malik. Jadi ketika meninggal dunia itu Rasulullah SAW ubannya cuma dikit, ya. Ubannya cuma dikit, kata Anas bin Malik, nggak lebih dari 20 helai, ya. Menurut riwayat yang lain Rasulullah itu ubannya itu di daerah pelipis sama ini apa namanya, ini sama jenggot, ya. Pelipis sama ini buah bibir apa namanya, sama di jenggot ini. Ini dibagi 3 kan, ya, bagi 3 kan, gitu.
Nah, ada riwayat yang lain juga ada yang lebih dari 20. Ada yang lain juga kurang dari 20. Gitu. Nah, itu tergantung. Mungkin yang bilang kurang dari 20 mungkin ketika Rasulullah itu masih segitu rambutnya. Gitu ya. Jadi, zamannya Rasulullah SAW itu adalah hadis yang dilakukan oleh Anas bin Malik, ya kan? Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini riwayatnya udah benar-benar sahih banget ya. Untuk Bukhari juga, untuk Muslim juga ya. Jadi untuk sementara itu dulu yang kita tahu Rasulullah SAW. Jadi ntar kalau misalkan ada yang datang mimpi kita, dia bilang, nah Rasul diangkat ngaji Rasul kan umur 40 tahun. Jadi kalau misalkan ada yang datang misalkan masih muda bilang aku adalah Rasulullah tapi masih bocah gitu, bukan. Karena ketika dia akan hadir dalam keadaan menjadi seorang Rasul. Berarti umur 40 ke atas. Kalau misalkan udah tua itu ada kemungkinan, ya, udah kemungkinan. Atau misalkan datang tapi wajah kulitnya hitam legam, itu bukan Rasul, bukan ya. Hati-hati jangan sampai kita tertipu oleh setan. Tapi yang akan kau jadi nabi jadi Rasul, ya entar yang sekarang kamu saya angkat jadi nabi baru misalkan ya, jangan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikianlah mudah-mudahan hadis ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Bismillah asrarul Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم يا ارحم الراحمين محمد يا ارحم الراحمين محمد يا ارحم الراحمين اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامه الفاتحه وبشفاعه الفاتحه ومن انزل عليه الفاتحه يا فرد الحمد لله اللهم يا من عبد يغفر ويرحم ويدفع بلايا الله ويغفر بلايا الرحمن ويغفر بلايا الرحيم خلدنا بما فرد منا كم الاخره دعوهم بها سبحانه اللهم وتحياتهم بها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.